Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayhasanatahha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat. Nikmat yang terpenting adalah kita memiliki nikmat iman dan Islam. Nikmat inilah nikmat yang terbesar yang kita miliki, sehingga dengan nikmat tersebut menjadi jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita limpah dan curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mengikuti yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa khatib berwasiat pada diri khatib sendiri untuk sama-sama mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Jamaah rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato di depan penduduk Madinah. Pada saat itu bukan hanya kaum muslim, tetapi juga banyak daripada kalangan-kalangan di luar Islam, baik Yahudi, Nasrani, dan berbagai macam suku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada saat itu, ya ayuhan nas afsus salam wa timu tu'am wasilu arham wassalatu wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Rawi Tirmizi. Nabi berpesan yang pada awalnya penduduk Madinah yang non muslim mengira bahwa ini Muhammad bakal memprovokasi muslim untuk menyerang yang non muslim, tetapi mereka ternyata salah. Nabi berpesan yang pertama, afsus salam, sebarkan salam. Mari kita ketahui bahwa makna salam adalah doa. Kita mendoakan saudara-saudara kita. Kita mengucapkan salam berarti kesejahteraan dan keselamatan untuknya. Ucapkanlah salam dengan siapapun, kapanpun, yang baik kita yang dikenal maupun yang tidak. Karena salam adalah awal daripada perbaikan diri kita, awal daripada persaudaraan. Tanpa salam bisa jadi adanya konflik, pertengkaran, pertikaian, bahkan permusuhan, karena berawal dari umat Islam sudah melupakan hal yang boleh dibilang sepele bagi mereka adalah mengucapkan salam. Akhirnya menimbulkan gejolak dalam diri mereka, adanya sifat iri, dengki, bahkan dendam. Orang yang mengucapkan salam mendapatkan dua pahala, mendapatkan suatu kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang baik adalah sedekah. Salam adalah perbuatan baik dan menjawabnya adalah wajib. Keutamaannya ada lebih dibandingkan orang yang menjawab salam. Baik ketika kita bertemu dengan orang lain
maupun ketika kita masuk ke dalam rumah kita. Biasakan anak-anak kita, asal jangan main selonong saja untuk masuk ke rumah. Ajarkan untuk ucapkan salam, ada ataupun tidak orang di rumah, karena sesungguhnya dia malaikat menjawab salam kita. Dan berharap bahwa dengan mengucapkan salam ada keberkahan dan keselamatan di rumah yang kita tinggali. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama tadi afsyus salam, yang kedua ada wajibut ta'am. Berikanlah makan. Kepada siapa? Tentu yang paling utama adalah pada keluarga kita dulu. Kita sebagai kepala rumah tangga memberikan makan. Bagi anak istri kita, berikanlah makan yang terbaik, yang baik dan yang halal tentunya. Cari penghasilan apapun bentuknya, selagi halal, jangan pernah gengsi dan malu. Berikan makanan, berikan nafkah yang halal bagi keluarga kita. Jamaah rahimakumullah. Manfaat daripada orang yang memberi makan ini masuk kategori bersedekah. Kita sekarang banyak tahu di berbagai tempat, khususnya di hari Jumat ada Jumat berkah. Itu suatu hal yang bagus, suatu hal yang ma'ruf. Oleh karenanya bagi kita yang memiliki keluasan rezeki, silakan untuk menginfakkan hartanya melalui masjid ya, untuk memberikan makan kepada siapa saja. Bisa jadi ya, Jumat berkah ini adalah salah satu sarana untuk kita bisa bersedekah dan berinfak, memberi makan. Nabi SAW mempunyai sahabat bernama Sya'ban. Beliau adalah orang yang begitu tekun ibadah. Sebelum waktu sholat tiba, beliau sudah hadir di mana? Di pojok masjid. Beliau sengaja ada di pojok masjid karena memang tidak mau mengganggu kenyamanan orang lain yang ingin sholat. Suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mendapati kemana Sya'ban. Ternyata subuh itu tidak dapatkan Sya'ban. Rasulullah SAW berniat dengan para sahabat untuk menjenguk atau untuk bersilaturahim ke rumah Sya'ban. Ternyata hadis yang berbahagia, rumahnya cukup jauh. Kalau hitungan waktu ada sekitar 3 jam untuk ke rumahnya Sya'ban tersebut. Dan ketika dia sampai ke rumahnya, ternyata istrinya mengabarkan bahwa beliau sudah wafat. Pada saat itu Rasulullah SAW bertanya, adakah sesuatu wasiat mungkinkah yang disampaikan oleh Sya'ban? Istri menjawab, ada 3 teriakan. Bahasa orang Betawi, teriak. Pertama, aduh kok kenapa? Kurang jauh. Yang kedua, kenapa bukannya semuanya? Yang ketiga dia teriak lagi, kenapa bukan yang baru? Nah, yang 3 teriakan ini ternyata mengandung makna dan hikmah yang luar biasa. Rasulullah SAW menjelaskan, oh yang pertama itu adalah, jadi ketika kita sakaratul maut, Allah akan tampakkan semua kegiatan aktivitas kita selama kita hidup, dan ditampakkan pula di mana kita kembali. Allah Subhanahu wa taala menampakkan surganya pada sahabat Sya'ban ini, dan ternyata dia ingat ketika itu dia berangkat ke masjid. Walaupun jauh menurut kita, ternyata menurut dia itu kurang jauh. Kenapa bukan lebih jauh lagi kalau tahu pahala untuk sholat jamaah? Maka dia teriak, kenapa bukan lebih jauh lagi? Yang kedua teriakannya, kenapa bukan semua aja? Waktu itu dia berjalan menemui seorang yang kelaparan. Dia sedang makan roti. Akhirnya roti itu dibagi 2 dengan seseorang tersebut.
Subhanallah, dengan roti tersebut orang tersebut sangat berterima kasih dan berdoa untuk keberkahan daripada rezeki yang diberikan oleh Sya'ban, dan hilanglah laparnya. Beliau tahu bahwa itu keutamaan bersedekah, memberikan makan buat orang-orang yang lapar. Masya Allah. Aduh, kenapa bukan semua aja? Kalau tahu setengah itu dapat surga, bagaimana kalau memberikan sedekah semua harta yang kita punya? Apalagi cuma hal sepele, roti. Hadirin jamaah rahimakumullah, berinfak, bersedekahlah. Tidak akan mungkin harta kita berkurang, bahkan bal yazdad terus bertambah harta kita dengan berinfak dan bersedekah. Banyak ayat dan hadisnya yang mengenai tentang keutamaan berinfak, bersedekah. Berkaitan dengan itu khususnya memberikan makan buat orang-orang yang lapar, buat fakir miskin, buat anak yatim dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah wasilul arham, sambungkanlah tali silaturahim. Arham asal katanya dari rahim, jadi orang-orang yang dekat dengan kita, orang kerabat, adik, kakak, paman, bibi dan lain sebagainya. Sambungkanlah silaturahim, baik yang tidak terputus maupun yang terputus, khususnya bagi orang-orang yang mohon maaf karena suatu hal mungkin mereka memutuskan silaturahim. Kita banyak melihat kejadian baik di sosial media, TV dan lain sebagainya. Begitu gampang dan mudahnya orang memutuskan silaturahim, bahkan terjadi pertikaian antar keluarga, bahkan anak dan orang tua. Belum lama ini terjadi anak membunuh bapaknya gara-gara hal yang sepele. Dia minta uang tidak dikasih. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah, menyambung silaturahim kita tahu begitu besar manfaatnya. Salah satunya mempermudah urusan rezeki, memperpanjang usia kita. Bisa jadi Allah mentakdirkan usia kita sekian dan menyambung silaturahim, mungkin umur kita bisa bertambah. Suatu hari ada seorang laki-laki, dia berjalan menuju ke rumah sahabatnya yang lama tak dijumpainya. Dalam satu riwayat ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, antum mau kemana ini?" "Saya mau ke rumah sahabat saya di kampung seberang." "Apakah tujuan antum ke sana? Apakah ada keperluan atau ada sesuatu yang mendesak?" "Oh tidak, saya ke sana hanya silaturahim, pengen tahu kabarnya." Masya Allah, luar biasa. Ada salam dari Allah bahwa Allah mengampuni dosamu karena sabab kamu dengan ikhlas dan ridho mau menjumpai, mau bersilaturahim ke rumah sahabat kamu. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita jaga silaturahim dengan tetangga kita, baik yang ul qurba, yang dekat ataupun yang jauh. Kita jaga silaturahim, tegur sapa. Dengan begitu awal daripada keharmonisan di dalam sosial masyarakat. Jamaah rahimakumullah, yang keempat adalah wassalatu wannasu niyam. Salatlah ketika orang lain tidur. Berarti ini qiyamul lail, salat tahajud yang kita kenal. Sebagaimana kita ketahui bahwa keutamaannya luar biasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda.
Dalam surah Al-Isra disebutkan seperti itu. Sebagian malam bangunlah kalian untuk menghadap Tuhanmu. Semoga dengan engkau mengerjakan ibadah di malam hari, engkau mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maqam mahmuda. Di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi untuk melihat siapakah hambaku yang mau meminta maka akan aku kabulkan. Siapakah hambaku yang mau beristighfar mohon ampunan Allah, ampunan aku, maka akan aku ampuni. Yang meminta dan berdoa maka akan aku kabulkan. Ada dalam satu hadis yang lain. Maka mari sama-sama kita biasakan untuk melaksanakan qiyamul lail, karena ini adalah salah satu daripada amaliyah Nabi, sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Kita tahu bagaimana Nabi SAW saking beliau cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud sampai kakinya membengkak. Ditanya oleh istrinya Aisyah, bukankah Rasul engkau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang? Kalau bahasa kita, kenapa sebegitu beratnya ibadah padahal Allah sudah menjamin dosa-dosamu diampuni yang lalu dan akan datang? Rasul menjawab, apalah aku abdan syakuro, tidakkah dengan begitu aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, disitulah hadirin saling berbahagia. Salat tahajud atau qiyamul lail begitu besar faedah dan manfaatnya, menjadi salah satu amalan sunnah muakkadah yang menjadi suatu amalan kebiasaan para nabi dan ulama-ulama yang soleh lainnya. Jamaah rahimakumullah, apabila 4 ini saja kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, yang seikhlas-ikhlasnya, karena merafi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjanjikan tadkhulul jannata bisalam, masuklah kamu ke dalam surganya dengan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa 'ala dzikrillahi akbar.